Yo, how are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Yo, Haskrip, Yes. apa kabar Haskrip? Ya, segininya kita lihat saya juga sehat dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak masalah. Kau tahu? Masalah apa? Ya, masalah seperti ini ya. Masalah di channel YouTube lah biasa kita. Gimana masalah? Kan kemarin sama apa? Sama bukan sama Mac, maksudnya sama fans boy. Fans boy, ya. channel sebelah ya. Fan Mac fans gitu. sebelah. Sekarang Jadi sama masalahnya. waktu dulu tuh ya, tanggal 7 Juli kemarin ya, 7 Juli kemarin tuh saya tuh dapat komentar dari salah satu orang negeri jiran. Negeri jiran. Oh, negeri jiran. Dia komentar nih tentang apa namanya? Kartun yang dibuat dari negeri jiran itu ya, waktu ya Upin Ipin ya, Upin Ipin. Jadi gini ya, saya itu sama sekali tidak berniat sama sekali untuk melecehkan. Jadi orang jiran ini mengatakan saya itu menghina kartun dari film Malaysia ini gitu. Ya entah apa sebab apa saya juga nggak ngerti juga gitu, nggak ngerti ngapa dia yang bicara seperti ini. Yang menjelaskan niat saya tidak menghina. Kalau kita bisa lihat lagi tuh sebenarnya promosi. Jadi gimana ya? Saya mau mengatakan seperti apa gitu ya, tapi yang jelas saya itu mengalah saja. Jadi saya udah bikin video klarifikasi tentang permintaan maaf saya kepada orang jiran itu, dan masalah ini udah selesai juga, dan orang jiran itu udah memaafkan saya dan memaklumi saya gitu kan. Tapi kalau keseterusan saya membuat video jelek lagi tentang animasi itu, ya terpaksa mereka mereport akun saya gitu. Emang dasar di report apa? Kan Anda tidak apa ya, Hasklip kan bukan menghina itu secara langsung, tapi kan itu cuma opini. Emang apa salahnya kita beropini? Oh iya betul. Gini ya, kalau masalah report sih no problem, aku tak masalah. Karena gimana, YouTube ini peraturan itu sangat kuat. Orang kalau mereport tuh harus memiliki dasar yang kuat. Jadi terserah orang mau sekian miliar orang pun yang nge-report akun saya, tapi tidak ada sebabnya, tidak ada penjelasan yang real, maka akun saya aman-aman saja. Ya, terserah mereka mau report atau gimana. Gini ya, saya jelaskan dari awal dulu. Menurut mereka ini, video konten saya ini tentang Upin dan Ipin ini, ya, Upin Ipin ini ya jelasnya menghina mereka. Karena ngapa? Mungkin kesalahan saya pribadi membuat video tentang Upin Ipin, bagaimana saya menjelaskan seperti itu. Tapi itu bukan teori-teori saya gitu kan, seperti mengapa Upin dan Ipin itu tidak lulus TK gitu kan, mengapa Upin dan Ipin itu masih kecil-kecil aja gitu kan. Nah, saya jelaskan dengan teori-teori saya, namun teori-teori tersebut tidak diterima oleh orang jiran tersebut. Itu mungkin masalahnya. ada diksi dari Hasklip yang menyakiti hati mereka. Ya, mungkin ada. Diksinya kayak apa? Kata-kata kotor atau binatang atau gimana? Kebanyakan kata-kata kotor ya daripada kata binatang. Ada sih kata binatang, cuman enggak sebanyak kata-kata kotor. Ya, tapi kata-kata kotor itu bisa diterima loh oleh orang-orang kita sama orang-orang jiran tuh, bisa diterima sebenarnya. Karena ngapa, keseharian kita memang sering mengucapkan itu sebenarnya. Kata-kata kotor. Iya, seharian juga mesti gitu. Itu kan juga cuma guyon ya. Maksudnya apa ya, guyon tuh bahasa Indonesianya cuman komedi, bukan komedi sih, tapi lebih kayak humor gitu. Ya kayak humor gitu seperti itu. Kan? Jadi saya bingung saja gitu, ngapa mereka seperti ini gitu kan, padahal keseharian kita sering ngucapin ini, ngapa mereka baper sekali gitu kan. Dan harusnya kan kayaknya enggak perlu lah sampai di report atau di strike gimana gitu. Ya sebenarnya enggak perlu, karena banyak sekali YouTuber yang menjelaskan tentang hal yang sama seperti saya. Mungkin gitu. Mungkin gara-gara Hasklip terlalu sering kali membahas Upin Ipin. Kamu ya, ada salah satu channel YouTube ya, channel YouTube itu ya, channel YouTube itu dia membahas Upin Ipin terus gitu. Ada juga, tapi itu tidak dipermasalahkan. Itu punya bukan Indonesia, bukan Malaysia, tapi punya negeri lain. Tapi itu kalau bisa dibilang negara tetangga kita juga, negara ASEAN juga ya. Ya dia itu membahas Upin Ipin terus, tapi tidak setiap hari seperti saya ngupload video. Ya seminggu 3 kali, besok minggu ke depannya 4 kali, bisa jadi minggu selanjutnya 5 kali, dan dia terus bahas Upin Ipin terus. Mengapa Upin Ipin itu tidak besar-besar, mengapa Upin tidak lulus TK, mengapa Upin Ipin tidak pernah ganti baju, itu semua dibahasnya. Namun itu tidak dipermasalahkan oleh orang-orang. Iya, orang-orang. Mungkin karena diksi Hasklip menyakiti hati mereka. Ya, karena ngapa gini, orang Indonesia itu banyak berkomentar tentang Upin dan Ipin ya, banyak komentar. Nah, saya memasukkan video salah satunya yang dikomentari orang jiran tersebut ya, salah satunya video saya yang berjudul Mengapa Upin Ipin Tidak Lulus TK. Itu juga ada loh, video itu di negara tetangga ada. Cuman ini versi negara kita saja gitu kan. Nah,
entah ngapa ada salah satu orang jiran tuh berkomentar bahwasannya video ini nih bla 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 ya, paham lah ya seperti itu ya. Paham. Dia tidak setuju dengan video saya. Tapi sebenarnya di dalam video saya tuh bukan dari perkataan saya, tapi itu teori dari orang-orang negara kita sendiri gitu. Oh, kayak merecap ya berarti. Ya, mereka ada sih, ada teori dari saya itu salah satu misalnya gini kan. Mengapa Upin dan Ipin tidak lulus TK gitu kan? Mungkin pendapat saya pertama itu nomor satu gitu kan. Mungkin karena Upin dan Ipin ini memang untuk mempromosikan channel Les Kopak Production ini mempromosikan film karya dia sendiri, film animasi dia sendiri Upin dan Ipin ini. Maka daripada itu dia tidak menaikkan lagi, maksudnya tidak masuk ke SD langsung gitu ya. Untuk TK gitu kan. Karena di film ini khusus untuk anak-anak seumuran SD, SMP, TK, SD, SMP lah ya. Ya, tapi kalau kita lihat lagi kalau Upin Ipin misal contohnya masuk ke SD, berarti bukan ke film itu bukan ke ranah anak-anak lagi. Bisa jadi ke anak-anak SMP, bisa jadi anak SMA. Dan dia memakan waktu cukup lama untuk memikirkan hal tersebut. Dan lagi viewernya bisa berkurang karena personal branding tersebut untuk anak-anak, bukan untuk orang-orang. Bisa aja kalau disuruh nonton Upin Ipin versi dewasa dengan anak, kayaknya lebih bagus anak-anak. Iya, bagus anak-anak. Lebih lucu, lebih dapat feelnya gitu. Sama kayak Shinchan. Kalau kita tanya Mas Klip kalau nonton Shinchan dewasa mau nggak kayak? Enggak kan? Untuk apa itu? Kurang seru gitu. Iya. Shinchan anak lebih menarik kayaknya kan? Lebih anak menarik gitu. Iya, sama kayak animasi Nobita yang 3D dewasa tuh kayaknya udah biasa aja gitu. Tapi Biasa aja. Kalau yang pas dia masih kecil. Kalau masih kecil, ya berbeda ya. Kalau misal kita lihat lagi seperti animasi Boboiboy gitu. Animasi Boboiboy, saya bicara tentang Boboiboy ya. Dia ini ada Boboiboy utama dan Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy ini Boboiboy ini adalah superhero pelindung dunia. Iya. Waktu kecil dia sudah mendapatkan bola kuasa. Bola kuasa bernama Ocobot. Ya, bernama Ocobot. Nah, bola kuasa ini nih dia gunakan untuk melawan alien jahat. Apa sama alien kotak tuh? Ya, kotak adudu. Ya, adudu pala kotak. Ya, entah mengapa ya, mungkin ada inspirasi dari pihak yang pembuat Boboiboy ini, Monster, pihak Monster itu. Ya, pihak Monster itu dia menaikkan lagi Boboiboy ya sampai ke Boboiboy Galaxy. Waktu kecil dulu mungkin kayak seperti anak SD, lalu dinaikkan lagi Boboiboy Galaxy jadi kayaknya umurnya 17 dan 18 tahun. Ya, SMP atau SMA. Jadi tuh minat orang untuk menonton video film animasi Boboiboy ini menurun. Ya, menurun. Itu adalah salah satu survei saya. Dan salah satu saya dahulu kala memang suka dengan film Boboiboy pas masa-masa kecil ya. Namun sekarang entah mengapa saya kurang dalam minat saya untuk menonton film Boboiboy karena menurut saya pribadi, nggak tahu menurut orang lain, film animasi Boboiboy yang dahulu memang lebih seru daripada Boboiboy Galaxy yang sekarang. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwasannya mengapa pihak Les Kopak Production di film Upin Ipin tidak tidak memanjakan umur, maksudnya tidak menaikkan umurnya si Upin dan Ipin tersebut. Takut karena fansnya itu keberatan dan fansnya itu tidak minat lagi untuk menonton film animasi Upin dan Ipin. Ya, seperti mungkin itu. kalau Upin Ipin kan konteksnya sekolah. Kalau dinaikkan konteks ke SD kan berarti kan bakal banyak kultural baru, dan itu kan bakal pertemanan baru ini makin lebih susah sih sepertinya. Kan toh kayaknya di desa Upin Ipin tuh? Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh itu kan enggak ada sekolah dasar ya? Sekolah dasar sih kayaknya sih enggak pernah lihat. Tapi kalau kampus ada. Kalau ada kan berarti kan dia harusnya pindah jauh gitu kan. Dan dia bakal pertemanannya bakal baru. Itu kan mungkin bakal butuh penyesuaian untuk para penonton setia Upin Ipin gitu ya. Butuh sangat penyesuaian dan lagi Les Kopak Production itu harus memikirkan dengan waktu yang jangka panjang sekali itu sebenarnya. Jadi kalau menurut kita kalau masalah kita kembali lagi ke orang yang mengatakan video saya tidak cocok untuk ditonton oleh orang jiran gitu ya. Jadi sebenarnya itu enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah, video saya itu enggak masalah karena ini komentar bukan dari komentar pribadi saya gitu. Seharusnya pihak orang jiran itu tersebut melecehkan orang yang membuat komentar yang membuat komentar. Ada yang publikasi, Hasklip publikasi. Iya sih, mungkin saya publikasi, tapi kan teori-teori itu tersebut saya dapat dari tidak hanya dari orang Indonesia saja, orang jiran juga termasuk seperti itu. Mungkin Hasklip harus tunjukin kali, oh ini juga ada loh yang bahas Upin Ipin dengan berbagai bahasa yang sebenarnya gitu. Tapi kayaknya malah perpanjang masalah. Ya, perpanjang masalah. Jadi kita tidak mempermasalahkan ini. Jadi saya udah minta maaf dan saya udah buat video klarifikasi. Udah, kapan tayang? Kemarin tanggal 8 saya buat klarifikasi. Yang Hasklip bilang jangan. Ya, jangan. Ya, pokok janganlah orang Malaysia. Tapi orang jiran marah. Tapi saya nontonnya
sama ya sih dengan video Hasklip sebelumnya, tidak ada perubahan. Yang mana maksudnya? Yang klarifikasi. Klarifikasi apa? Yang klarifikasi Hasklip tentang jangan membuat Animasi. kayak gitu. Terus yang tapi saya kayaknya biasa, tidak ada perbedaan narasi kok. Nggak ada perbedaan narasi sama sekali, memang nggak ada. Jadi orang Malaysia jadi orang jiran itu mengizinkan kita untuk buat video tentang Upin dan Ipin, animasi di negara jiran. Jadi itu boleh saja membuat animasi di negara jiran asalkan jangan nyeletoh gitu, jangan ucapan kata kasar gitu kepada animasi jiran tersebut gitu kan. Jadi saya berusaha lah kalau untuk konten selanjutnya memang masih membahas tentang animasi di negara jiran, namun dengan sedikit berbeda, dengan sedikit bumbu hiburan yang agak berbeda dengan video-video saya tentang animasi yang sebelumnya yang saya upload itu. Ya, jadi menurut saya fix masalah ini selesai untuk masalah saya dengan orang jiran tersebut, dah masalah saya. Sekarang menurut saya tidak ada masalah sih. Iya kan? Anda takut kayak gini? Hah? Hasklip takut kah? Oh enggak, bukan takut gini. Takut tuh untuk orang yang lemah. Jadi Hasklip gimana? Oh, takut saya tidak lemah. Jadi Untuk apa takut sama orang jiran? kok minta maaf? Nah, gini, untuk menyelesaikan masalah saya sangat overdosis ya dengan debat waktu kecil dulu. Saya sangat malas sekali berdebat. Kalau kita berdebat sama orang-orang yang zona baper, nah ya, zona baper takkan selesai. Kau nak komentar bagaimanapun, awak nak komentar macam mana pun, tetap akan dibalasnya. Orang-orang udah baper tuh akan berusaha keras untuk menjatuhkan orang yang dia. Ya. Minum hand sanitizer. Beda nih. Kau mau bunuh aku ya? Ya seperti itu. Kalau kita masuk kepada orang-orang zona baper gitu kan. Jadi kalau berdebat sama mereka tuh setahun 2 tahun gak akan selesai. Tidak menyelesaikan masalah juga ya. Lebih baik kita bukan kalah tapi kita mengalah. Ya, mengalah. Karena mengalah itu belum tentu berarti kita kalah. Udah sering kita mengalah. Iya. Batik. Yaudah itu tempe banyak lagi itu. Kita mengalah gitu. Mengalah udahlah. Rendang. Iya. Ya jadi tahu lah siapa yang salah ya. Gitulah. Jadi untuk tidak melanjutkan perdebatan saya. Sebenarnya saya berani sekali berdebat sama dia. Cuman untuk saya tidak memiliki waktu banyak untuk berdebat sama hater-hater saya. Waktu, ya. Anda blokir enggak? Enggak, saya blokir. Biarin saja. Kalau saya blokir kan rugi saya. Nanti dia tidak nonton video saya yang selanjutnya. Berarti emang Anda ini sengaja curang tuh. Oh, tahu aja. Ya jadi seperti itu ya. Untuk masalah ini clear. Masalah Malaysia clear. Orang jiran clear semua. Cuman yang jadi masalah ini adalah orang hater-hater saya yang mengatakan saya ya seperti itu mengikuti channel sebelah gitu. Banyak bilang plagiat gitu. Iya, ada masalah. Ya, masalahnya itu. Entahlah mengapa sebab mereka kan duit dari situ. Iya, kan ada duit. Hasklip kan duit dari situ sebenarnya, dari hater. Makin banyak dislike, komen, perpecahan. Jadi gitu. Banyak ya yang banyak mampir duit gitu. gitu kan. Iya. Mereka kan enggak cerdas kayaknya. Harusnya kan kalau ada kayak gitu duitnya duitnya masuk ke saya bukan duit ke dia gitu. Harusnya kan enggak usah, biarin ya. Ya gini ya. Kalau masalah uang itu saya enggak masalah kan. Enggak mempermasalahkan tentang keuangan. Saya lebih memprioritaskan orang yang suka atau tidaknya dengan video saya. Ketika kebanyakan orang yang tidak suka dengan video saya, maka saya akan mengganti konten. Kita bisa lihat di analistik di YouTube lebih banyak like-nya atau dislike-nya gitu. Kalau like bisa Anda like sendiri. Ya? Oh enggak. Itu kebanyakan dari like-nya orang luar gitu. Video awal like sendiri lah ya. Kalau video awal sih jangan tanya. Saya sering nonton video sendiri masalahnya gitu kan. 50 kali. Itu YouTuber nakal itu. Iya, emang jujur sih emang gitu. Emang pertama kali memang. Ya wajar. Ya. Oh iya. Kan belum tahu. Saya kan kemarin buka Q&A sih, kita nanya sama penonton saya siapa yang mau diundang. Kok mereka pada rekomendasikan Hasklip sih? Gini ya. Saya punya teman di beranda WA gitu kan. Atau jangan-jangan itu Anda kali. Oh, enggak. Itu bukan akun saya. Gini, jadi ceritanya gini, sebentar. Pikir dulu. Oh ya. Begini. Jadi sebelumnya tuh kan kita pernah bikin video awal yang Upin Ipin Beats. Kita bahkan bilang Upin Ipin mengalahkan Sopo Jarwo kan. Enggak ada pecinta Sopo Jarwo yang betul tuh. Iya kan? Loh, jadi kemana salah saya di mana? Kita kan membandingkan dari segi kreatif, visual dan lain-lain tuh. Iya. Objektif, bukan subjektif gitu kan. Ini malah mereka yang baper.
Jadi video itu tuh saya share kepada teman-teman saya di beranda WA, beranda WhatsApp, jadi di grup lagi ya, di grup. Jadi ini saya lagi podcast nih sama NT. Sama ya, Medical Corner ya. Medical Corner. Jadi orang tuh pikir masa channel YouTube ada kesehatan gitu, kesehatan bisa membahas sama orang yang jarang dibalas oleh orang. Maksudnya gini, orang lain tuh gimana ya, kalau manggil saya itu saya nggak peduli kan, tapi kok bisa Medical Corner yang Nggak ada subscriber. bukan yang kan gitu, yang yang sama sekali nggak ada hubungannya sekali dengan animasi, film konten animasi itu, tapi tentang ke dunia kesehatan gitu, bisa ngundang orang yang membahas tentang animasi gitu, kesehatan dengan animasi. Jadi orang berpikir ini nggak ada kaitan sama sekali gitu kan, tapi seru juga. Seru kita mix match tentang itu. Kebetulan juga kemungkinan sih kawan-kawan saya yang pernah komentar di video yoga mungkin itu ya, channel yoga itu mungkin juga ya suka dengan kesehatan, karena dia juga kalau saya lihat ya, teman saya itu yang komentar itu anak PMR loh. Bagus lah. Anak PMR. Sering-sering gak suruh nonton semua video saya gitu kan. Jadi ya mungkin dia suruh ngundang saya lagi, entah apa maksudnya gitu kan, karena mungkin karena Anda udah dapat play button kali. Play button kali. Play button. Ada seberapa play button? Ada bawa nggak sih contohnya? Ada apa? Ini play button nasional Indonesia. Ini nggak resmi kan tapi? Nggak resmi. Tapi kalau yang mau resmi itu silver play button. Silver tuh berarti 100.000. 100.000. Oh, 100.000. Kan Anda ada 35. Alhamdulillah. Kejar Pak. Insyaallah kejar. Ini berarti 10.000 nggak resmi. Ini 10.000 nggak resmi. Ini buatan Indonesia. Asli buatan Indonesia, bukan buatan orang Amerika. Oh, kalau 100.000 dari Amerika. Ya, 100.000 dari Amerika. Itu karena silver tuh perak beneran kah? Itu perak beneran loh. Tapi enggak, dia tuh gini. Cuma dilapis ya. Cuma lapisan ya. Sama seperti gold play button yang 1 juta subscriber. Dia tuh emas tapi lapisan doang. Itulah ya, enggak masuk dalam. Bronze namanya. Ini bronze. Tapi ini enggak ada cuma penghargaan biasa. Seperti foto-foto biasa gitu. Bisa buat sendiri lah ya. Bisa buat sendiri. Cuman ini kan kalau kita bisa melihat aslinya tuh dia ini dia dari ininya nih. Ini ada merahnya gitu. Ini merahnya berarti bisa buat sendiri. Nasional. Ya tapi gini ya. Oh yang bisa yang asli itu yang dia dapat yang dia dapat dari JNE dan dia dapat surat dari ke YouTuber Indonesia. Kalau JNT enggak resmi lah berarti. Enggak resmi. Dan itu tantangan oleh Bapak Bambang Yudhoyono. Bapak Bambang Yudhoyono bukan presiden gitu ya, tapi Bapak Bambang Yudhoyono, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, tapi ada tangan enggak? Bukan, tapi di suratnya. Itu surat resmi. Enggak bawa suratnya. Enggak bawa. Oh, buat ini masih palsu lagi. Itu masalah suratnya itu, tapi ditandatangani oleh Bapak Bambang Yudhoyono. Itu berarti kepala YouTube Indonesia. Kepala YouTube Indonesia. Jadi kepala YouTube Indonesia memberikan penghargaan ini kepada saya, dan dia sekarang tinggal di Bandung. Barang siapa yang YouTuber pemula Indonesia yang memiliki 10.000 subscriber bisa langsung hubungi di grup Facebook itu YouTuber Indonesia. Bisa, ada YouTube. Di situ ada admin yang jumlah anggotanya 158.000 orang lebih, 158.000 orang, dan di grup itu ada Bapak Bambang Yudhoyono. Nah, Bapak Bambang Yudhoyono itu bisa dihubungi di nomor WA, nanti ada di deskripsi ya. Oke, nanti bisa kalau saya udah itu saya minta bantu lah ya. Jadi di Bapak Bambang Yudhoyono itu sebelumnya kalau kalian punya akun 10.000 subscriber, kalian bisa hubungi Bapak Bambang Yudhoyono. Bapak Bambang Yudhoyono ini loh. Presiden. Presiden YouTube Indonesia kan. Ketua lah gitu, ketua. Jadi kalau kalian bisa mau mesan ini, jadi uang YouTube kalian tuh bisa dikurang ya, bisa dikurang. Dan ini resmi dari YouTube Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya Anda di luar negeri, Anda enggak dapat ya, enggak dapat. Ini nasional dan cara Anda membungkam para haters sebelah itu. Iya, seperti itulah. Mereka kan cuma komentar, enggak ada karya. Enggak ada karya sama sekali. Jadi untuk apa dipedulikan gitu kan? Betul kan? Iya. Jadi seperti inilah. Ini perjuangan saya dari kapan? Dari 4 tahun yang lalu. Ini dari ini ya, dari Jakarta. Ini dari Jakarta. Tantangannya banyak dari sampai kena tipu pembuatan buku, sampai kena apa gitu. Banyak ya tantangannya. Kalau masalah tantangan itu kita lihat lagi sih seperti orang yang perang. Kalau kita mau merdeka, kita harus mati-matian. Kita harus pertaruhkan nyawa. Sama halnya seperti saya mentaruhkan uang, mentaruhkan. Saya juga. Iya kan? Belum cair, masih lama perjalanan saya. Saya doakan loh. Nanti bantu share, jangan lupa ya.
Amin. Insya Allah ya. Amin, amin. Oke. Ah. Semoga sukses ya buat Yes. Haslip ke depannya. Kalau kita tunggu silver play buttonnya. Amin, insya Oke, Allah. siap. Sip, terima Sukses kasih. selalu. Oke, nggak boleh. Oh, tak boleh. Mana ini cairannya nih. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan ya. Iklan dulu sebentar.